Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi bisnis digital semester 5 pada mata kuliah Supply Chain Management. Pada kesempatan kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai Supply Chain Planning, yaitu bagian daripada Supply Chain Management. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Supply Chain Planning atau perencanaan rantai pasok adalah proses kritis dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan aliran barang, informasi, dan jasa dari pemasok hingga pelanggan akhir kita. SCP melibatkan serangkaian aktivitas strategis untuk memastikan pasokan yang tepat, efisien, dan tepat waktu dalam rangka mencapai tujuan bisnis, seperti meminimalkan biaya, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengoptimalkan persediaan. Dalam kuliah ini, kita akan membahas secara rinci tentang perencanaan rantai pasok, strategi dan proses yang terlibat, peran teknologi dalam SCP, dan pentingnya SCP dalam mencapai keberhasilan operasional dan keunggulan bersaing di pasar. Perencanaan rantai pasok atau Supply Chain Planning atau SCP adalah proses merencanakan dan mengoptimalkan aliran barang, jasa, dan informasi dalam rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir. SCP melibatkan berbagai aktivitas, termasuk merencanakan persediaan, mengelola produksi, mengkoordinasikan distribusi, dan meramalkan permintaan. Tujuan utama dari SCP adalah untuk memastikan ketersediaan produk atau layanan yang tepat dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan biaya yang optimal. Kemudian kita masuk kepada pembahasan mengenai komponen utama perencanaan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok melibatkan beberapa komponen utama yang saling terkait dan berpengaruh pada keberhasilan keseluruhan rantai pasok. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam perencanaan rantai pasok. Yang pertama adalah perencanaan persediaan atau disebut dengan inventory planning. Perencanaan persediaan melibatkan pengelolaan dan pengendalian persediaan barang atau bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, sambil menghindari kelebihan persediaan yang dapat meningkatkan biaya pergudangan dan mengurangi profitabilitas. Komponen kedua adalah perencanaan produksi atau production planning. Perencanaan produksi melibatkan pengaturan jadwal produksi dan alokasi sumber daya untuk memproduksi barang atau layanan yang dibutuhkan.
Tujuannya adalah untuk memastikan produksi berjalan secara efisien dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Komponen yang ketiga adalah perencanaan permintaan atau demand planning. Perencanaan permintaan melibatkan meramalkan permintaan pelanggan untuk produk atau layanan dalam jangka waktu tertentu. Informasi ini digunakan untuk mengatur perencanaan persediaan dan produksi agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi. Itu adalah perencanaan permintaan. Sebetulnya dalam perencanaan permintaan ini sifatnya adalah proyeksi, ya, perkiraan. Kemudian komponen yang keempat adalah perencanaan kapasitas atau capacity planning. Perencanaan kapasitas melibatkan pengaturan kapasitas produksi dan distribusi untuk memastikan dapat menangani permintaan pelanggan dengan efisien. Tentunya selain bertujuan efisien adalah pemuasan terhadap keinginan pelanggan. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya manusia, mesin, dan infrastruktur secara optimal. Kemudian komponen yang kelima adalah perencanaan distribusi atau distribution planning. Perencanaan distribusi melibatkan pengaturan distribusi barang dari pabrik atau gudang pusat hingga ke lokasi pelanggan akhir. Tujuannya adalah untuk memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Itu adalah perencanaan distribusi atau perencanaan untuk mendistribusikan barang kepada pelanggan. Komponen yang keenam adalah perencanaan kolaboratif atau disebut dengan collaborative planning. Perencanaan kolaboratif melibatkan kerjasama antara perusahaan dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan untuk merencanakan rantai pasok secara bersama-sama. Hal ini membantu dalam pertukaran informasi yang lebih akurat dan memperbaiki keakuratan peramalan atau proyeksi tadi. Itu adalah komponen-komponen utama untuk perencanaan rantai pasok atau perencanaan supply chain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi dalam perencanaan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok melibatkan berbagai strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Berikut ini adalah beberapa strategi dalam perencanaan rantai pasok. Yang pertama, penggunaan teknologi dan sistem informasi. Penggunaan teknologi dan sistem informasi memainkan peran penting dalam perencanaan rantai pasok. Perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak atau ERP, ya, Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan semua aspek operasional dan memperoleh visibilitas yang lebih baik atas rantai pasok. Teknologi seperti Big Data Analytics dan kecerdasan buatan atau AI, ya, Artificial Intelligence, dapat membantu dalam peramalan permintaan yang lebih akurat dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas.
Strategi yang kedua adalah penggunaan model matematika dan simulasi. Penggunaan model matematika dan simulasi memungkinkan perusahaan untuk menguji berbagai skenario dan strategi sebelum diimplementasikan. Hal ini membantu dalam mengoptimalkan keputusan, perencanaan, dan mengidentifikasi dampak dari perubahan situasi atau kebijakan tertentu. Strategi yang ketiga adalah integrasi dan kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Integrasi dan kolaborasi yang erat dengan pemasok dan pelanggan membantu dalam mendapatkan visibilitas yang lebih baik atas rantai pasok dan merencanakan kebutuhan persediaan dengan lebih akurat. Dengan berbagi informasi secara real-time, perusahaan dapat merespon perubahan permintaan dan mengurangi risiko kekurangan persediaan. Apalagi didukung dengan teknologi saat ini yang sudah semakin maju, sehingga hal ini tidak akan menjadi kesulitan lagi. Strategi yang keempat adalah perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang atau strategic planning melibatkan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan bisnis dalam jangka waktu yang lebih lama. Sementara itu, perencanaan jangka pendek atau tactical planning melibatkan rencana operasional yang lebih detail dalam jangka waktu yang lebih pendek. Integrasi antara perencanaan jangka panjang dan jangka pendek membantu dalam mencapai keselarasan antara tujuan jangka panjang perusahaan dengan tindakan operasional harian perusahaan. Jadi dalam perencanaan jangka panjang atau yang biasa kita sebut dengan perencanaan strategis ya atau strategic planning, itu seharusnya memang di breakdown atau dijelaskan dalam rencana-rencana jangka yang lebih pendek atau tadi disebut dengan tactical planning. Sehingga boleh dibilang perencanaan jangka panjang atau strategic planning itu merupakan kumpulan dari banyak strategic planning yang sudah ditetapkan. Itu nanti bisa menjadi patokan buat teman-teman apabila sudah mengaplikasikan sebuah perencanaan strategis. Berikutnya kita membahas mengenai proses perencanaan rantai pasok. Ini sudah mulai teknis ya, teknis perencanaannya. Proses perencanaan rantai pasok melibatkan serangkaian langkah strategis yang dijalankan untuk mengoptimalkan kinerja rantai pasok. Meskipun proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis industri dan karakteristik rantai pasok secara umum, proses perencanaan rantai pasok melibatkan banyak langkah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Langkah pertama adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk meramalkan permintaan, mengelola persediaan, dan mengatur produksi dan distribusi. Informasi ini meliputi data historis penjualan,
data persediaan, data produksi, informasi pemasok, dan perkiraan pasar atau proyeksi potensi pasar. Langkah yang kedua adalah peramalan permintaan atau demand forecasting. Peramalan permintaan adalah langkah kritis dalam perencanaan rantai pasok karena membantu perusahaan untuk memprediksi permintaan pelanggan di masa depan. Metode peramalan yang digunakan dapat beragam, seperti peramalan rata-rata, peramalan rata-rata bergerak, peramalan eksponensial, atau peramalan dengan menggunakan teknik analisis statistik. Langkah ketiga atau tahapan yang ketiga adalah perencanaan persediaan atau disebut dengan inventory planning. Setelah peramalan permintaan dibuat, langkah selanjutnya adalah perencanaan persediaan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Perusahaan perlu menentukan level persediaan yang optimal, poin pemesanan ulang, dan kebijakan pengendalian persediaan untuk menghindari kelebihan persediaan dan kekurangan persediaan. Langkah yang keempat, perencanaan produksi atau production planning. Perencanaan produksi melibatkan menentukan jadwal produksi dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan atau sesuai dengan pesanan. Hal ini melibatkan koordinasi dengan Departemen Produksi dan Pengendalian Kualitas untuk memastikan produksi berjalan sesuai dengan rencana. Langkah kelima adalah perencanaan distribusi atau distribution planning. Perencanaan distribusi melibatkan mengatur jadwal distribusi barang dari pabrik atau gudang pusat hingga ke lokasi pelanggan akhir. Perusahaan perlu mengoptimalkan rute distribusi dan memastikan barang sampai tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Langkah keenam adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Setelah proses perencanaan rantai pasok selesai, perusahaan perlu melakukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi efektivitas rencana dan strategi yang telah diterapkan. Pengukuran kinerja melibatkan membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah dibuat dan mengidentifikasi penyebab perbedaan serta mengambil tindakan kolektif jika diperlukan. Ini adalah langkah evaluasi kinerja. Demikian tadi adalah 6 langkah dalam proses perencanaan rantai pasok. Sekarang kita melihat ataupun mau membahas mengenai teknologi dalam perencanaan rantai pasok. Penggunaan teknologi dalam perencanaan rantai pasok
telah menjadi semakin penting dalam era digital dan global saat ini. Teknologi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan fleksibilitas dalam perencanaan rantai pasok. Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam SCP antara lain, yang pertama adalah perangkat lunak perencanaan rantai pasok atau disebut dengan SCP software. SCP software adalah alat yang digunakan untuk mengintegrasikan dan mengotomatisasi berbagai aktivitas dalam perencanaan rantai pasok. Jadi kalau dulu dilaksanakan secara manual menggunakan batch per batch bagian-bagian perencanaan, sekarang sudah bisa dibantu menggunakan teknologi sehingga secara otomatis setiap proses itu akan berjalan dengan sendirinya. SCP Software membantu perusahaan untuk mengelola persediaan, mengatur produksi, meramalkan permintaan, dan mengoptimalkan distribusi dengan lebih efisien. Apalagi sekarang ada teknologi artificial intelligence, ini akan lebih memudahkan kita untuk membuat suatu sistem secara otomatis mengenai kegiatan rantai pasok dari awal hingga akhir. Teknologi yang kedua adalah Big Data Analytic. Big Data Analytic adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola data dalam skala besar dan kompleks. Dalam perencanaan rantai pasok, Big Data Analytic digunakan untuk menganalisis data historis penjualan, data persediaan, dan data produksi untuk mengidentifikasi pola permintaan dan memprediksi tren pasar. Tren adalah kecenderungan ya. Jadi kecenderungan pasar sekarang seperti apa? Barang apa yang lagi digemari, seberapa permintaannya, dan berapa lama bisa bertahan tren tersebut. Teknologi yang ketiga adalah kecepatan dan keterhubungan atau disebut dengan real-time connectivity. Real-time connectivity adalah kemampuan untuk mengakses dan berbagi informasi dalam waktu nyata atau dalam waktu yang terkini, real time. Dalam perencanaan rantai pasok, kecepatan dan keterhubungan memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan atau situasi pasar dengan cepat dan efisien. Teknologi yang keempat adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat dan sistem terhubung dalam jaringan internet. Dalam perencanaan rantai pasok, IoT dapat digunakan untuk memantau persediaan, melacak pengiriman, dan memonitor kerja pabrik secara real time. Ya, jadi Internet of Things ini sekarang alatnya berbagai macam. Ada GPS ya untuk memantau pergerakan barang. Ada juga kamera-kamera CCTV yang otomatis yang bisa memantau kegiatan di dalam produksi barang di perusahaan.
Teknologi kelima adalah kecepatan prosesor dan kapasitas penyimpanan yang tinggi. Perkembangan dalam teknologi prosesor dan kapasitas penyimpanan yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Hal ini membantu dalam analisis data yang lebih kompleks dan perencanaan yang lebih akurat. Setelah kita membahas berbagai teknologi yang bisa digunakan di dalam membuat suatu perencanaan rantai pasok, sekarang kita membahas pentingnya perencanaan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok adalah aspek kritis dalam manajemen rantai pasok yang memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan. Beberapa alasan mengapa perencanaan rantai pasok penting dalam operasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan merencanakan dan mengoptimalkan aliran barang dan informasi perusahaan, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam rantai pasok. Hal ini membantu dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan margin keuntungan. Alasan yang kedua adalah untuk mengurangi biaya persediaan. Dengan merencanakan persediaan secara tepat, perusahaan dapat mengurangi biaya pergudangan dan biaya terkait dengan persediaan. Dalam hal ini adalah biaya penyimpanan. Pengelolaan persediaan yang optimal membantu dalam menghindari kelebihan persediaan dan kekurangan persediaan yang dapat meningkatkan biaya. Ada biaya penyimpanan, ada biaya maintenance, dan lain-lain, ini juga mempengaruhi. Kemudian pentingnya perencanaan rantai pasok yang ketiga adalah untuk meningkatkan layanan pelanggan. Perencanaan rantai pasok yang efektif membantu dalam meningkatkan layanan pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk atau layanan yang tepat dan tepat waktu, layanan yang cepat ya, dan tepat waktu. Hal ini dapat membantu dalam memenangkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian. Perencanaan rantai pasok membantu perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam rantai pasok. Dengan merencanakan berbagai skenario dan strategi, perusahaan dapat mengurangi dampak dari perubahan situasi atau kebijakan tertentu. Dan pentingnya yang kelima adalah untuk meningkatkan keberlanjutan dan responsibilitas sosial. Perencanaan rantai pasok yang berfokus pada keberlanjutan akan membantu perusahaan untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.
Ini mencakup pengelolaan persediaan dengan lebih bijaksana, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dan kolaborasi dengan pemasok yang berkomitmen pada praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial. Artinya bertanggung jawab sosial adalah bertanggung jawab kepada masyarakat lingkungan. Setelah mengetahui berbagai aspek tujuan dan juga pentingnya manajemen rantai pasok atau perencanaan rantai pasok ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai kendala dalam perencanaan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok bukan tanpa tantangan. Beberapa tantangan dalam SCP diantaranya, yang pertama adalah ketidakpastian permintaan. Permintaan pelanggan yang sulit diprediksi menjadi tantangan utama dalam perencanaan rantai pasok. Perubahan tren pasar, perubahan perilaku konsumen, dan peristiwa tak terduga seperti bencana alam dapat membuat peramalan permintaan menjadi sulit dan tidak akurat. Yang alasan terakhir tadi adalah force majeure ya, karena kondisi alam yang tidak bisa kita cegah. Kemudian kendala yang kedua adalah kompleksitas rantai pasok. Rantai pasok modern seringkali sangat kompleks dengan melibatkan banyak pemasok, mitra bisnis, dan jalur distribusi. Mengelola rantai pasok yang kompleks ini membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Kendala yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Perencanaan rantai pasok yang efektif membutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang memadai. Perusahaan mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mengimplementasi strategi SCP yang optimal. Jadi ini adalah keterbatasan dari sistem. Kendala yang keempat adalah respon terhadap perubahan pasar. Perubahan dalam pasar seperti perubahan kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah, perubahan harga bahan baku, atau perubahan dalam preferensi konsumen dapat mempengaruhi perencanaan rantai pasok perusahaan. Maka perusahaan perlu dapat merespon perubahan pasar dengan cepat dan efisien. Kendala yang kelima adalah tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Mengelola rantai pasok dengan fokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial adalah tantangan lain dalam perencanaan rantai pasok. Perusahaan perlu memastikan bahwa rantai bisnis mereka mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Sampailah kita pada kesimpulan dari apa yang kita bahas dari awal sampai pembahasan terakhir tadi. Perencanaan rantai pasok atau supply chain planning atau SCP adalah proses kritis dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan aliran barang atau jasa dan informasi dari pemasok hingga pelanggan akhir. Jadi rantai pasok ini prosesnya
tidak hanya pendistribusian barang, tetapi mulai dari pemesanan bahan baku, proses produksi, sampai kepada penjualan dan pengiriman barang. SCP melibatkan berbagai aktivitas strategis seperti peramalan permintaan, perencanaan persediaan, perencanaan produksi, perencanaan distribusi, dan perencanaan kapasitas untuk mencapai tujuan bisnis. Pentingnya SCP dalam operasi bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya persediaan, meningkatkan layanan pelanggan, mengurangi risiko dan ketidakpastian, serta meningkatkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Meskipun ada tantangan dalam perencanaan rantai pasok, teknologi dari strategi yang tepat dapat membantu perusahaan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan lebih baik dan mencapai keberhasilan dalam rantai pasok mereka. Dengan perencanaan rantai pasok yang efektif dan komprehensif, perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing di pasar dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya, atau biasa disebut dengan stakeholder perusahaan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan maupun dipertanyakan, silahkan disampaikan di WA grup kuliah kita. Subscribe bagi yang belum subscribe channel ini, like dan share kepada semua orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kuliah kali ini bisa bermanfaat juga bagi banyak orang. Berkomentar bagi para mahasiswa Politeknik Gus Durian di kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.